atau Mas Giri mau kayak sharing-sharing tentang kepesertaan Mas? Kayak Ini kan temanya tentang kemudahan dari kepesertaan itu. Sebenarnya apa sih Mas maksudnya mudah itu tadi? Mudah itu berarti di BPJS Kesehatan itu sebenarnya kita udah menyediakan banyak kanal layanan untuk pendaftaran, untuk administrasi pesertaan seperti itu. Jadi saya ini juga ya sebutkan kanal-kanal layanannya itu selain di kantor cabang itu ada juga pelayanan melalui Pandawa, pelayanan WA Pandawa. Itu pelayanan WA nomornya berapa ya? Saya lupa. Pandawa berapa nih Kak? Gampang banget ya teman-teman. Di atas ya. Ya, di atas ini ada ya. ada 0811 8165 165. Oke, di situ di Pandawa itu ada layanan administrasi maupun informasi. Nah, jadi kalau misalnya mau pendaftaran, update data atau perubahan vaskes bisa dilakukan di situ. Nggak perlu antri di kantor cabang. Semuanya bisa dilakukan lewat Pandawa. Lalu ada juga melalui Care Center 165. Itu bisa untuk melakukan misalnya mau ngecek status pesertaan, informasi seperti itu. Atau mencari vaskes yang terdekat di mana, itu informasi. Oh iya. Oh, halo Kak Pepe. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya ada, Kak, soal pemutihan gimana nih, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Giri. Oh iya, ini yang lagi rame ya pemutihan. Iya, Mas. Ya, memang iklan-iklannya itu udah banyak. Cuma untuk pedomannya saat ini di kantor di pusat sana dengan kementerian terkait juga masih melakukan koordinasi karena untuk hal tersebut di wilayah kami, di wilayah semua kantor cabang itu belum ada untuk pedoman teknisnya, belum ada peraturan yang menjelaskan terkait tentang pemutihan tersebut. Jadi bersabar dulu ya, ditunggu sampai nanti misalnya sudah ada, kami infokan segera. Ya, gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang saudaranya, tetangganya pasti juga tanya-tanya tentang pemutihan. Jadi itu tadi jawabannya. Iya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bertanya misalnya kayak mau pindah kelas gitu, syarat-syaratnya apa? Gimana Mas syarat-syaratnya untuk kok pindah kelas? Pindah kelas ini berarti terkait dengan jadi pesertaan di BPJS Kesehatan itu ada banyak. Ada pesertaan PPU, ada pesertaan PPPU, ada PBI, PPPU Pemda. Nah, itu untuk pindah kelas itu biasanya untuk yang PPPU mandiri. Jadi PPPU mandiri itu kalau misalnya saat ini berada di kelas 1, lalu mau pindah ke kelas 2 atau 3, itu menunggu 1 tahun kepesertaan pada kelas yang lama tersebut, kayak gitu. Baru bisa dilakukan perubahan kelas, gitu. Gitu. Atau teman-teman. mau ditambahin Mbak Mita? Mungkin bisa dilanjut lagi yang tadi Kak. Bisa jadi. Tadi kan baru ada Pandawa, terus ada Care Center, terus ada apa lagi nih Kak? Ada Mobile CKN. Nah, ini kalau Mobile CKN ini aplikasi bentuknya. Bisa di-download di Play Store. Kalau iPhone di mana? Di Play Store. Play Store juga, Play Store. Nah, itu di Mobile CKN itu ada menu-menunya banyak. Menu perubahan data ada, menu terkait status pesertaan ada, informasi pembayaran iurannya ada, histori pembayaran iuran kita ada, seperti itu. Bahkan histori kita mendapatkan pelayanan kesehatan juga ada di Mobile CKN, itu Mobile CKN. Lalu ada juga BPJS Online. BPJS Online itu biasanya dari dari sebuah instansi atau dari tempat tinggal Bapak Ibu gitu mau mengajukan untuk pendaftaran online seperti itu, bisa mengajukan dulu ke sini bersurat untuk dijadwalkan pelaksanaan BPJS online-nya. Oke Kak, ini ada pertanyaan masuk lagi nih Kak, dari Kak Pepe. Kak, punya kakekku statusnya udah nonaktif meninggal, tapi masih ada tagihan. Nah itu bisa dicicil nggak ya Kak? Oh, udah meninggal. Ini pertama dilaporkan dulu meninggalnya dengan membuat surat di Dukcapil, itu surat keterangan kematian. Itu yang pasti untuk memastikan meninggalnya. Lalu yang kedua, melakukan penonaktifan ke kantor cabang terdekat. Terus misalnya ada tagihan,
itu ketika tagihan itu muncul setelah meninggal, maka bisa disesuaikan tagihannya nanti di tempat kita. Direkonsiliasi ya Mas ya. Namanya di tempat kami rekonsiliasi, tapi ya istilahnya kami disesuaikan lah supaya sesuai tanggal meninggalnya itu. Ketika nanti ternyata sebelum meninggal itu masih ada tunggakan banyak, itu bisa dilakukan cicil. Itu ya teman-teman, itu Kak PP untuk jawabannya dari yang kakeknya yang meninggal tadi ya. Ada lagi nih Kak, dari Kak Endoy. Kak, cara daftar mandiri gimana ya? Aku baru dinonaktifkan perusahaan bulan lalu, WK. Oh, Jadi jawab nih Kak, mau ke segmen mandiri. segmen mandiri. Jadi kalau udah nonaktif seperti itu, bisa melakukan pendaftaran melalui paling mudahnya melalui pelayanan WA Pandawa. Seperti itu. Itu nanti memilih menu pendaftaran peserta, menu administrasi, lalu ke pendaftaran peserta atau pengaktifan kembali. Jadi nanti petugas kita juga bisa melihat itu nonaktifnya sebagai segmen apa, lalu nanti kita alihkan sebagai peserta mandiri gitu. Lalu nanti biasanya itu apabila lewat pelayanan WA ada pilihan tanpa 14 hari atau dengan 14 hari. Nah, kalau memilih tanpa 14 hari itu nanti peserta membayar iurannya sejak nonaktif, dihitungnya sejak nonaktif, dan dihitungnya itu sesuai kelas yang dipilih sekarang. Misalnya nonaktifnya 12 bulan, maka 12 bulan itu dikalikan jumlah anggota keluarga dikalikan jumlah iurannya itu kayak gitu. Oke, gitu Kak Endoy. Berarti kalau dari nonaktif BU, terus habis itu mau ke mandiri, nggak harus ke kantor ya Kak? Nggak harus. Lebih mudahnya lewat pelayanan WA Pandawa itu. Dan itu 24 jam ya Mas Kiri Ya. ya. Jadi bisa kapanpun. Mungkin bisa sekalian dijelasin Kak dari, misal lewat Pandawa nih. Nah, cara chat Pandawa itu tadi gimana Kak? Kan masih ada yang bingung nih, ini tuh Pandawa tuh kita telepon atau kita chat atau ada langsung muncul menu terus kita tinggal klik atau gimana nih Kak? Paling mudahnya itu tuliskan P greeting. gitu Kak. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nah, itu nanti dari pelayanan WA itu, dari Pandawa itu akan muncul memberikan link. Nah, link itulah yang dipilih, klik link itu, nanti muncul form pendaftaran atau form perubahan data seperti itu. Kalau ngetik assalamualaikum gitu muncul juga nggak Kak? Muncul. Oke. Bisa P gitu juga nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya gampang ya lewat Pandawa. Nah, lebih mudah lewat Pandawa. Nggak perlu antri-antri. Tapi untuk dilayaninnya 24 jam juga nggak Kak? Kalau Pandawa itu tadi? Dilayaninya ini 24 jam sih, yang 24 jam. Jadi ada di situ ada menu administrasi maupun informasi itu. Oke. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, kadang ada yang bingung, ini Pandawa itu ada petugasnya atau enggak? Ada. Jadi setelah masukkan link si formulir itu nanti ada petugas yang melakukan verifikasi validasinya kayak gitu. Jadi bukan bukan robot gitu, bukan. Iya, izin nambahin Mas, mungkin kalau misalnya nih kita udah daftar mandiri, terus habis itu kita ini udah berhasil belum ya? Nah itu juga bisa dicek di lewat Pandawa juga. Nanti tinggal dicari, diklik info peserta, nah nanti bisa dilihat itu dia udah aktif apa belum gitu. Tapi paling enaknya memang harus download Mobile JKN itu wajib. Itu lebih gampang. Lebih mudah, lebih jelas, kartunya kelihatan juga kartu digitalnya. Dan tahu fasesnya di mana gitu. Ya, misalnya juga mau berobat itu juga bisa, misalnya kita nggak bawa KTP. kita nggak bawa KTP, nah itu bisa ditunjukin di mobil JKN-nya. Itu di cover BPJS juga apa enggak? Yang mau melahirkan itu di cover apa enggak? Nah, kalau kayak gitu berarti yang pasti untuk BPJS Kesehatan itu harus sesuai prosedur, intinya seperti itu. Jadi pemeriksaan pertama kali harus selalu melalui fase pertama yang sudah dipilih. Nah, berikutnya apabila ada rujukan atau ada hasil diagnosa dari Vaskes, nah itu diikuti seperti itu. Karena kalau melakukan permintaan sendiri atau tidak memenuhi kriteria prosedur seperti itu, maka tidak bisa dijamin. Seperti itu aja sih.
Iya. Itu untuk berlaku untuk apapun, kecuali kondisi gawat darurat bisa melalui IGD seperti itu. Oke, gitu ya Kak. Mungkin mungkin pengen tahu menu-menu apa aja yang ada di Pandawa. Nah, Boleh. untuk pelayanan administrasi itu di situ ada pendaftaran baru, ada penambahan anggota keluarga, ada pengaktifan kembali status pesertaan, ada untuk perubahan atau perbaikan data, ubah vaskes, pengurangan anggota keluarga. Nah kayak tadi yang keluarganya yang meninggal, nah itu melalui pengurangan anggota keluarga tadi, perubahan kelas rawat maupun pengaktifan kembali nomor pembayaran yang telah lewat masa bayar. Jadi kalau yang pengaktifan kembali itu misalnya sudah lewat daftar mandiri, lewat dari 14 hari, lewat dari 30 hari, karena expirednya 30 hari, itu lalu mau melakukan pendaftaran kembali bisa melalui pelayanan WA Pandawa ini, kayak gitu, pengaktifan kembali nomor VA-nya. Oke. Mas Giri, gimana nih kalau misalnya dia itu sekarang saya udah nikah, terus dia udah pisah kakak sama orang tua. Nah, itu caranya buat dia update data BPJS itu gimana ya, Mas? Bisa melalui, untuk update datanya, bisa melalui kantor cabang terdekat. Kalau misalnya nggak mantep, kadang kan bawa kakak itu nggak mantep, bawa kakak melakukan update data melalui kantor cabang terdekat. Atau kalau ada BPJS keliling atau mobile customer service, bisa juga melalui situ. Atau bisa juga lewat Pandawa, pelayanan WA Pandawa itu melakukan kayak tadi perubahan atau perbaikan data atau penambahan atau pengurangan anggota keluarga di situ bisa gitu. Ini Mas Geri, biasanya kan orang-orang itu bingung sekarang itu banyak yang kartu BPJS-nya tuh hilang. Nah, mereka mungkin masih bingung, bisa nggak sih Kak berobat nggak pakai kartu BPJS itu karena udah hilang atau yang lainnya? Oh, misalnya kartunya hilang, rusak atau lupa atau ada yang tulisannya hilang kayak gitu kan? Cuma dulu pernah cetak kayak itu. Untuk pelayanan BPJS Kesehatan, untuk mengakses pelayanan kesehatan, sekarang sejak 2023 bisa menggunakan KTP, NIK. Misalnya itu belum memiliki KTP, berarti pakai NIK. Gitu. Menggunakan NIK-nya, aplikasi mobil JKN, seperti itu. Berarti nggak masalah ya Kak kalau kartunya itu hilang. Oh, nggak berarti masalah. bisa pakai mobil JKN, bisa yang penting punya NIK ya teman. Ya, sekarang juga BPJS udah nggak mencetak lagi ya teman-teman. Jadi sekarang semuanya pakainya NIK sama mobil JKN. Tapi speknya itu punya mobil JKN, karena kalau NIK kadang nggak tahu fasisnya di mana. Nah itu kadang. Nah, nyambung vaskes nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Maria Belen 25 S3. Maaf mau nanya, apa BPJS tidak bisa dipakai di luar kota ya Kak? Untuk akses pelayanan, BPJS Kesehatan bisa digunakan di seluruh Indonesia. Kalau luar negeri belum bisa. Jadi itu kalau seluruh Indonesia bisa. Cuma mungkin memang kalau berada di luar kota sebaiknya melakukan perubahan vaskes kayak itu, untuk misalnya di luar kota dalam jangka waktu yang lama kayak itu 3 bulan, 5 bulan, 2 bulan, seperti itu lebih baik melakukan perubahan vaskes terlebih dahulu. Oh ya, mungkin dari peserta itu kadang bingung. Saya udah melakukan perubahan vaskes tapi kok belum bisa dipakai. Nah, jadi kalau perubahan vaskes itu bulan ini melakukan perubahan, bulan berjalan, itu nanti akan vaskesnya yang baru bisa digunakan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Kayak gitu. Jadi sampai akhir bulan ini masih menggunakan vaskes yang lama. Bukan tidak bisa memakai, tapi bisa mengakses vaskes yang lama, seperti itu. Ya, akhirnya kita udah selesai di penghujung live hari ini ya teman-teman. Follow sama komen-komen di postingan terbaru Info Sehat Ungaran, biar Dapat informasi yang update gitu. Ada juga di Instagram ya teman-teman, nggak cuma di TikTok. Jadi dipantengin aja. Terus mungkin minggu depan bakal ada live lagi, bisa join lagi, bisa tanya-tanya lagi. Ya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.